Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mahardika TV dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dan salam bertemu di dalam video yang akan kita tayangkan berikut ini. Dan salam kenal, salam jumpa buat para pemirsa yang baru saja bergabung di Mahardika TV. Pemirsa, kali ini kita akan mencoba mendiskusikan kekeliruan yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab saat dirinya berceramah di Tasikmalaya. Entah bagaimana dan apa maksudnya dalam 2 kali kehadirannya di dalam takbir akbar, Rizik Syihab mulai membahas masalah-masalah yang berkenaan dengan Wali Songo, di mana saat di Masjid Agung Banten ketika berziarah kubro pun dia sudah mulai membahas masalah sejarah Sultan Hasanuddin Banten, dan kemarin di Tasikmalaya pun sepertinya hal itu akan diulangnya kembali. Namun sayang, niatan dan tujuannya untuk buka dan menceritakan kembali sejarah Wali Songo, ada 2 kekeliruan yang disampaikannya. Pertama adalah mengenai siapa itu Sunan Ampel, dan yang kedua adalah kisah tentang Sultan Hasanuddin Banten. Sehingga 2 kekeliruan ini menimbulkan bahan pergunjingan di dalam dunia maya, dan banyak menyayangkan, bahkan tak sedikit yang mencibir dan memberikan kata-kata yang tidak baik kepadanya. Dan terus terang kita sendiri memang merasa kecewa dengan kenyataan ini, karena sebagai seorang tokoh agama Islam yang dibesarkan atau diagungkan oleh para pengikutnya, Rizik Syihab sama sekali tidak mengetahui bagaimana sejarah Wali Songo, meskipun dirinya sudah mencontek melalui HP yang dia bacanya. Entah apakah kekeliruan daripada informasi yang dia terima atau dia salah baca, tapi dari kenyataan yang ada ini, 2 kesalahan itu mungkin bisa jadi kesalahan daripada informasi yang dia terima. Rizik Syihab sendiri sekarang sedang terkapar sakit dan dikabarkan belum juga bisa keluar. Itu diketahui berdasarkan video yang tersebar melalui menantunya Habib Atos dan Habib Hanif Al-Atos, dan dengan sakitnya beliau maka beberapa rencana kunjungannya ke Madura jadi batal. Nah, bagaimana kekeliruan yang dilakukan oleh HRS dalam ceramahnya kemarin di Tasikmalaya? Mari kita simak video berikut. Anak keturunan Amir Abdul Malik, mereka menyebar. Ada yang datang ke Campa, termasuk ke tanah Jawa, saudara. Mereka datang, mereka menyebarkan Islam, saudara. Nah, diantaranya siapa? Kita tahu, saudara, yang wafat pada tahun 1419, yaitu Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Jadi berarti Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. 2. Sunan Gunung Jati dikatakan menikah dengan Nyai Rara Santang, sang ibunda sendiri.
Nah kemudian masih ada Sunan Gunung Jati, saudara. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, menikah dengan Nyai Rara Santang. Baik pemirsa, itulah video yang bisa kita sampaikan bagaimana kekeliruan Habib Rizik Syihab ketika dia bercerita tentang Wali Songo. Pak Rizik ternyata sama sekali tidak menguasai sejarah Wali Songo. Bisa jadi ini dikarenakan sebelumnya memang tidak pernah terdengar kaum habaib ini atau Ba'lawi ini bercerita tentang nasab, bercerita tentang sejarah Wali Songo. Bahkan dikatakan nasab Wali Songo sendiri terputus, sehingga tidak ada lagi zuriatnya sekarang ini. Dan dari situlah mulai timbul polemik dan keluarlah tesis Kiai Imaduddin. Para Ba'lawi sendiri hingga sekarang belum juga mau berani untuk tes DNA sebagai solusi terakhir setelah dalam masalah nasab dan sejarah atau filologi tidak terbukti bahwa kaum Ba'lawi ini merupakan keturunan Nabi. Nah dari situlah mulai terjadi polemik dan sepertinya Rizik Syihab berusaha meyakinkan kaum umat Islam di Indonesia bahwa Wali Songo adalah zuriat Nabi dan berasal dari kaum Ba'lawi. Namun sayang pengetahuan tentang Wali Songo sangat-sangat minim sekali dan akhirnya menimbulkan kekeliruan yang fatal seperti sekarang ini. Karena sebagaimana kita ketahui, Sunan Ampel merupakan merupakan mertua daripada Sunan Giri atau Sunan Gresik, karena anak daripada Sunan Ampel, Dewi Masito, itu dinikahi oleh Sunan Giri. Sementara berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pak Rizik ini, Sunan Ampel merupakan anak Sunan Giri. Tentu saja ini jadi bahan tertawaan. Terlebih disebutkan juga ketika dia bercerita tentang Sultan Nasruddin Banten, dikatakan di situ bahwa Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon menikahi Nyimas Ayu Rara Santang. Sementara Nyimas Ayu Rara Santang sendiri merupakan ibu daripada Sunan Gunung Jati, karena Sunan Gunung Jati itu merupakan anak daripada Rara Santang. Jadi cerita bahwa Sunan Gunung Jati menikahi Rara Santang itu adalah sebuah kemustahilan, dan ini akhirnya menyinggung banyak pihak, terutama zuriat Wali Songo. Bahkan ada salah satu zuriatnya Wali Songo atau zuriatnya Sunan Gunung Jati dan Sultan Nasruddin Banten meminta kepada Rizik Syihab untuk meminta maaf melalui video YouTube yang disebarluaskan, karena saat Rizik Syihab mengatakan ini di hadapan ribuan khalayak. Nah, kedua perkara ini benar-benar memalukan bagi kaum Ba'lawi. Sungguh-sungguh sangat memalukan, karena memang pelajaran Wali Songo ini sudah banyak dipelajari semenjak kita mulai mungkin sekitar sekolah menengah pertama ya. Dan bagi para pejalan atau para peziarah bisa jadi ini sudah hafal di luar kepala. Dan dari kejadian ini semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa segala sesuatu yang gak tulus itu bisa jadi memang begini adanya. Kita ketahui selama ini Ba'lawi gak pernah menyinggung-nyinggung masalah
sejarah Wali Songo ataupun kisah Wali Songo. Yang ada justru adalah pernyataan bahwa Surat Wali Songo terputus dan tidak ada keturunannya lagi di Indonesia ini, karena dari garis ayah tidak ada yang terlihat dari Surat Wali Songo. Dan dari situlah, seperti saya katakan tadi, keluarnya tesis Kiai Imad yang mempertanyakan keabsahan atau kevalidan daripada status kaum Ba'alawi sendiri sebagai keturunan Rasulullah. Adanya tes Kiai Imad membuktikan bahwa mereka sendiri sebenarnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Namun selama ini mereka selalu berkata bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Tawaran untuk Robito Alawiyah bertemu dengan Kiai Imad sampai sekarang belum juga ditanggapi, dan ajakan untuk tes DNA sebagai pembuktian secara ilmu modern juga mereka tidak mau ikuti, meski sebelumnya Rizik Syihab mengatakan bahwa tes DNA adalah satu-satunya cara untuk membuktikan buat orang-orang yang mengaku sebagai jurat Nabi. Bahar Smith pun mengatakan bahwa dirinya akan menjadi orang yang pertama untuk tes DNA, namun sayang hingga saat ini tidak satu pun di antara mereka yang berani untuk tes DNA. Baik pemirsa, saya rasa itu aja yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di dalam kesempatan yang lain, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.